Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita berjumpa dengan salah seorang dosen dari Fakultas Hukum UNAN, namanya Bu Neng. Halo Bu Neng. Malam. Jadi dengan Bu Neng ini kita akan berbincang tentang masalah Fakultas Hukum UNAN. Mungkin banyak pertanyaan nanti Bu Neng mau dijawab nanti apa adanya. Pertama dulu kita langsung saja, tujuan dari wawancara kita ini yaitu untuk menginspirasi bagi calon-calon mahasiswa yang ada di luar sana, yang mana kita ingin tahu bagaimana sih kehebatan dari Fakultas Hukum ini. Yang pertama mungkin pertanyaan saya, kenapa sih banyak calon mahasiswa yang ingin kuliah di Fakultas Hukum di Unang? Baik Pak Pen, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Adventius yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengisi acara ini. Kalau kita lihat memang khususnya di Sumatera Barat, peminat yang terbanyak itu di Universitas Andalas itu adalah peminatnya di Fakultas Hukum, mengambil Fakultas Hukum. Bahkan peminat yang akan mengambil Fakultas Hukum itu sebagai tempat kuliahnya itu lebih banyak daripada di Fakultas Kedokteran. Kan? Padahal kita tahu bahwa Fakultas Kedokteran itu adalah fakultas yang paling diminati di Indonesia. Tapi untuk Fakultas Hukum UNAN itu memang setiap tahunnya rankingnya selalu nomor 1 di atas. Karena apa? Kalau menurut saya, pertama karena Fakultas Hukum Universitas Andalas itu adalah universitas yang tertua di Sumatera. Nah, yang tertua, apalagi sekarang kita juga sudah masuk 10 besar di Indonesia. Kemudian juga karena Fakultas Hukum UNAN ini melahirkan banyak alumni-alumni yang sudah berkiprah baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan banyak juga kita lihat alumni-alumni Fakultas Hukum itu yang berhasil. Lagi pula kalau saya lihat dibandingkan dengan fakultas selain kedokteran itu Fakultas Hukum untuk bidang sosial merupakan fakultas yang melahirkan sarjana yang bisa ditempatkan di berbagai lapangan. Jadi lapangannya lebih luas. Kalau umpamanya tamat pertanian, itu kan khusus di bidang pertanian. Kalau tamat ekonomi itu kan paling akuntansi, manajemen, dan ekonomi. Tapi untuk Fakultas Hukum itu jadi seluruh sektor bisa, di seluruh lapangan. Apakah itu di pemerintahan daerah, apakah di perbankan, apakah nanti di kejaksaan, di pengadilan, dan sebagainya. Ya, berarti luas apanya cakupan prospek kerja, lapangan kerjanya luas. Prospek kerjanya luas, sehingga jadi minati. Iya. Selanjutnya Bu, mungkin di hukum itu ada hukum pidana, ada pidata, ada hukum internasional. Bagaimana sih cara peminatannya Bu kalau di hukum itu? Iya, jadi untuk pendidikan di Fakultas Hukum UNAN itu kan diawali dengan kuliah mata kuliah umum. Jadi kalau untuk semester 1 itu mungkin semester 1 dan 2, 3, 4 itu kan masih mata kuliah dasar. Artinya seluruh mahasiswa diberikan mata kuliah yang sama, mengambil mata kuliah wajib, kan? Nah, nanti dalam mata kuliah wajib itu seperti ada mata kuliah di bidang hukum perdata, di bidang hukum pidana internasional, kan, hukum tata negara dan administrasi negara. Jadi untuk peminatannya itu tidak tergantung kepada keinginan mahasiswa, tapi tergantung kepada di bidang apa mahasiswa itu nilainya tertinggi. Pokoknya mata kuliah pendukung hukum perdatanya lebih tinggi dari hukum pidana, berarti mahasiswa tersebut nanti dia ditempatkan di jurusan hukum
Iya. Tapi nanti di semester berapa nanti Bu ditentukan peminatannya Bu? Di semester 7. Oh 7. Bisa juga di semester 6 apabila mahasiswa itu bisa ngambil ke atas sudah menyelesaikan mata kuliah wajib. Iya. Oh bagus. Ada lagi Bu mengenai apa sistem pembelajaran biasanya dihukumnya bagaimana Bu? Nah, untuk sistem pembelajaran sekarang karena kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 ya Pak Adventius ya. Jadi sebelum adanya pandemi COVID, sistem pembelajaran kita kan offline, tatap muka di kelas ya kan. Nah, cuman kita ada dua sistem pembelajaran, ada yang pembelajarannya di kelas, ada yang di pengadilan karena kita kan di Fakultas Hukum. Nah, untuk di kelas sistem pembelajarannya dosen ya biasa ceramah, kemudian dengan grup diskusi mahasiswa. Kemudian kalau untuk mata kuliah praktek peradilan itu biasanya mahasiswa juga diwajibkan untuk mengikuti persidangan di pengadilan, melihat bagaimana cara pemeriksaan perkara, apakah itu bidang perdata dan pidana di pengadilan. Jadi belajar di lapangan. Tapi setelah COVID-19 ini yang sudah 3 semester ini kita kan kuliahnya online. Iya betul. Online. Nah, untuk kuliah online ini kalau di UNAN kan kita dengan sistem island. Dengan pengambilan absen island. Kemudian untuk tatap untuk pertemuan dosen dengan mahasiswa kita bisa menggunakan Zoom Meet ya. Nah, kalau di Fakultas Hukum untuk Zoom Meet itu fakultas menyediakan linknya. Setiap hari. Jadi untuk pagi ini linknya. Jadi nanti dosen itu dia masuk di kelas berapa, perdata 1, ruang perdata 2 itu disediakan sebanyak kelas yang jadwal kuliahnya pada hari itu. Iya. Oh iya Bu. Di samping perkuliahan biasanya mahasiswa hukum itu supaya agak mampu bersaing di luar itu biasanya dibekali dengan berbagai macam kegiatan kurikuler seperti itu. Berarti yang Ibu ketahui apa saja yang ada di kegiatan mahasiswa di Fakultas Hukum ini, Bu? Kalau kita bicara kegiatan mahasiswa itu banyak ya Pak Ben ya. Banyak kegiatan, banyak banyak perkumpulan mahasiswa seperti ada himpunan mahasiswa Islam ya, HMI, ada Alkom, ada AISEC, ada Gema Justisia. Kemudian juga ada Studio Merah ya. Ya, Studio Merah itu kan untuk seni, kemudian juga ada Mapala. Dan lain. Terus lagi ya yang saya lihat itu alumni dari Fakultas Hukum itu cukup menonjol di luar baik yang bekerja di pemerintahan ataupun di swasta ataupun macam-macam Bu di luar. Jadi adapun juga kalau penerimaan di kementerian sepersekian itu lulusnya dari hukum UNAN itu seperti kemarin yang kita lihat itu. Terus dengan banyak alumni itu siapa sih Bu alumni kita yang agak menonjol di luar itu Bu? Jadi kalau kita cerita alumni sejak dulu banyak alumni kita yang menonjol baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Makanya alumni kita pernah menjabat sebagai duta besar di Yunani. Kemudian juga beberapa alumni kita juga ada yang duduk sebagai hakim di Mahkamah Agung ya, seperti Bapak Profesor Dr. Abdul Rahmadi. Kemudian kita juga ada yang di hakim di MK ya, Bapak Profesor Dr. Saldi Isra. Kemudian juga di bidang alumni kita juga seperti di ICW ya, di ICW juga. Kemudian yang paling banyak itu alumni kita itu di lembaga kejaksaan. Jadi kalau untuk alumni UNAN itu mereka itu banyak yang sebagai jaksa, kemudian juga karirnya juga lumayan bagus sampai tingkat Kajati, Kajari,
juga menjadi beberapa hakim ya, beberapa hakim di pengadilan di Indonesia, bahkan juga seperti Bapak Pamiron ya, Bapak Dr. Pamiron. Sekarang beliau itu menjabat sebagai Kepala Pengadilan Negeri Kepri Tanjung Pinang, sebelumnya di Jogja. Kemudian banyak beberapa notaris juga, penyebaran notaris di Bekasi, Jawa Barat, dan Jakarta sampai ke Jawa Timur. Kemudian di Kalimantan juga ada notaris-notaris yang alumni kita. Oh, tadi Bu, Ibu telah menyinggung tentang prospek kerja gitu ya. Ada luas prospek ini, mana saja bisa. Bagaimana sih Ibu, menurut pendapat Ibu tentang prospek kerja ini? Karena kalau masalah prospek kerja ini, semua calon mahasiswa itu melihat fakultas yang dia pilih itu tentu mempertimbangkan dia kerja di mana nanti. Nah, tadi Ibu telah menyinggung banyak luas lapangan untuk bekerja dari alumni Fakultas Hukum. Bagaimana sih menurut pandangan Ibu? Iya, sebenarnya kalau untuk prospek kerja lulusan Fakultas Hukum itu kan sudah saya katakan juga kan lebih luas ya, lebih luas lapangan kerjanya di bidang apapun. Tapi mahasiswa tentu harus mempunyai dasar ya kan, mempunyai dasar, harus mempunyai skill begitu. Jadi mahasiswa itu umpamanya untuk terjun di bidang advokat, pengacara, itu kan mahasiswa harus menguasai seluruh hukum acara yang ada di bidang hukum. Oh iya, berarti harus profesional di bidang yang harus profesional. Iya. Nanti kan nggak mungkin ya dia terjun di advokat tapi dia tidak bisa membuat surat gugatan, tidak bisa membuat eksepsi, replik, duplik. Jadi memang seorang advokat itu sebenarnya menurut saya harus yang pintar, karena dia bidangnya kan bukan satu, bisa aja perkara perdata, perkara pidana. Tidak mungkin toh kalau umpamanya ada klien perkara pidana, nanti dia mengatakan saya dulu jurusan perdata, nggak mengerti pidana, kan tidak mungkin ya. Jadi saya selalu mengatakan kepada mahasiswa, kalau saudara mau jadi advokat, saudara itu harus pintar dalam semua bidang. Karena kalau masalah hukum itu yang dibawa ke advokat itu semua jenis hukum dibawa ke sini. Oh iya. Apa perdata, pidana. Ya, tadi masalah mahasiswa dan alumni. Sekarang lagi bagi calon mahasiswa deh. Coba Bu, apa saran Ibu terhadap calon mahasiswa yang akan melanjutkan kuliah di Fakultas Hukum Unan, Bu? Silakan. Ya, saran saya untuk anak-anak yang minat ke Fakultas Hukum itu memang harus dipikirkan betul. Apakah dia benar-benar berminat di bidang hukum atau tidak? Iya, betul. Karena hukum ini dia memang sosial, memang bidang sosial, tapi berat ya. Saya selalu mengatakan kepada mahasiswa, kalau saudara tidak mau membaca, tidak mau menghafal, jangan masuk Fakultas Hukum, masuk Fakultas Matematika. Karena apa? Karena Fakultas Hukum ini kita harus banyak membaca, kita harus bisa menghafal. Karena apa? Karena hukum itu kan dia ilmu yang berkembang, betul. Bukan statis, bukan dinamis ya. Dia kan berkembang. Jadi kita tidak cukup membaca buku saja, sementara hukum itu kan berkembang. Umpamanya gini, tidak ada diatur dalam undang-undang, kitab undang-undang hukum pidana atau apa masalah ITE umpamanya. Betul. Nah, sekarang kan yang sedang apanya kan masalah ITE. Tapi kan itu kan problemnya ada. Problemnya kan ada sekarang, masalah sedikit-sedikit kan orang larinya ITE ya. Kemudian kalau kita tidak membaca tentu tidak tahu. Kemudian sekarang perkembangannya lagi, kita mengajukan gugatan ke pengadilan itu kan online, ya kan? Nah, kalau kita tidak mengerti tentang itu, tentu kita ketinggalan. Kemudian juga seperti sekarang orang banyak belanja online. Nah, apalagi masa COVID ya Pak Pen ya. Betul. Semua mau online, ya kan? Nah, sementara kita kan tidak punya undang-undang, kita belum punya undang-undang tentang e-commerce, electric commerce, perdagangan elektrik.
Nah itu nanti bagaimana kalau terjadi problem, ya kan? Pasti pakai perhitungan. Nah orang hukum, nah kalau kita menjadi hakim nanti atau menjadi advokat, kita kan harus punya pengetahuan tentang ini. Tidak mungkin kan kalau umpamanya ada perkara terus kita sebagai seorang hakim mengatakan, oh ini nggak ada undang-undang yang hakim. Jadi memang untuk menjadi terjun ke fakultas hukum itu memang harus minat, jangan ada paksaan, harus jelas tujuan kita itu apa. Jadi harus rajin membaca, harus kuat menghafal. Apalagi bukan kita maksudnya mahasiswa harus hafal pasal-pasal kitab undang-undang hukum perdata atau kitab undang-undang hukum pidana, itu tidak, tapi sekurang-kurangnya pasal-pasal yang penting itu kan sudah di kepala kita. Ya. Nggak mungkin nanti kalau ada kasus pencurian kita cari lagi di KUHP ini pasal berapa, kan nggak mungkin. Jadi di kepala kita sudah 362 itu pencurian, ancamannya apa? Pembunuhan 338, penganiayaan 351. Oke Bu, mungkin telah berbagai macam ya yang diceritakan tentang kebaikan dari Fakultas Hukum UNAN ya. Jadi mungkin bagi sobat-sobat di luar yang ingin masuk kuliah itu seperti yang Ibu terangkan tadi, Fakultas Hukum itu banyak lahan prospek kerjanya untuk Anda. Jadi kalau Anda ingin di Fakultas Hukum UNAN itu memang betul-betul hobi membaca seperti itu. Kalau hobinya rumus itu harus masuk ke Kesata seperti itu. Jadi mungkin banyak pengalaman yang didapat dari Ibu dosen dari Fakultas Hukum UNAN tadi. Mudah-mudahan banyak bermanfaat untuk kita semua. Ibu, terima kasih banyak Bu. Ya, terima kasih. Oke, mungkin saya tutup sesi ini dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya.